Pokoknya kalian jangan lupa besok Bunda 1 harian. Pokoknya besok Bunda akan live bareng sama Kompas TV. Ya, seluruh dunia lihat. Ya, lihat besok Bunda akan dikasih pertanyaan ya. Bunda akan dikasih pertanyaan sama Kompas TV seputar pemilu yang ada di Eropa. Lihat nanti mama pintar aku ngejawabnya. Mana film horor Bunda? Harry Potter Bunda. Diri tulisannya apa? Diri. Gimana tulisannya sayang? D-I-R apalagi? Diri. Gimana tulisannya? Tulisannya mana? Coba tulisannya kayak mana sayang? Dirti. Film Dirti apa? Fote. Kayak mana sih filmnya? Ini muka-muka kayak muka-muka pembunuh. Ini pemain filmnya. Ini bukan. Kok ngeri-ngeri kali mukanya ya? Kayak muka-muka dukun gitu ya. Ini filmnya. Kayak muka-muka dukun. Serem-serem kali mukanya. Matanya itu loh. Ini ya bukan. Iya Bunda, iya coba. Bunda di mana yang ini? Yang ini kan? Kok ngeri kali mukanya ya? Serem kali mukanya. Siapa dia ngerinya mukanya? Mana ini? Kenapa mana suaranya? Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. 1, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham film bahwa apa? memang Pembunuhan. terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh jatuhnya ke pemilu sih. Hormati, ini film apa? Kok filmnya film pemilu? Dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan ini mah politik, ini film politik ini. Memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan. Benci aku udah kayak gini. Dari kalimatnya aja udah nampak kali nih kayaknya ini film-film ini ada urusan politik ini pasti nih. Ini pasti film politik ini udah kelihatan ini menggiring opini nih ceritanya iya. Benci kali aku udah nengok film kayak gini. Ini film pengadu domba ini. Adu domba, pengadu domba. Ini film pengadu domba. Film apa ini? Atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat. Berapa lama bahwa filmnya? Kita 1 jam banyak betul. Besar melahirkan orang yang bernama. Apa katanya? Apa? Monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Udah kayak gitu nggak suka aku. Kok pakai Jokowi pula lagi? Udah kelihatan ini film-film politik ini. Dirty pot. Ini buzzer ini pasti buzzer ini ya kan? Film-film buzzer ini. Coba diam dulu kalian diam. Berapa jam Bunda? Lama kali 1 jam. Ada nggak yang singkat? Dilihat dulu Bunda. Sebenarnya nggak bagus film kayak gini. Kenapa? Karena ini kayak udah kalau udah nyebut Pak Jokowi segala macam, kecuali kisah Pak Jokowi boleh. Ini kalau udah film-film kayak gini udah nggak boleh sebenarnya diadakan. Kita nggak tahu mereka dari kubu mana. Kita nggak tahu mereka pendukung siapa. Takutnya mereka malah menjelek-jelekkan politik, malah ngejelek-jelekkan pendukung. Belum. Masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kan kelihatannya belum pengen masuk gitu.
Nggak boleh nih, ini film-film mengiring opini nih. Seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka Nah, sini. sampai rekam jejak Pak Jokowi Ya, pun ada kalian di sini. masuk, Apa film coba? politik sudah Aku mulai belum masuk. ngerti cerita, tapi aku udah bisa memahami ini filmnya. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Emosi nonton filmnya. Prabowo Subianto Lah, dan kok udah kemari-mari filmnya? Raka Buming Raka. Film baru ya? Baru diputar film ini. Apa ini filmnya? Mohon Ini nggak bagus ini. Budaya nontonnya emosi. dari Ya, seluruh rakyat aku terserah ya siapa presidennya, tapi dengan cara kayak gini aku nggak suka. mengucapkan terima Nafsu kasih bener. kepada pendukung Nafsu bener pengen menjadikan pendukungnya presiden. Ini judul. kami semuanya. Ini harusnya judulnya gini. Dan Judulnya harusnya gini. saya ingin di sini Nafsu menyampaikan untuk mendukung presidenku Tenang saja, gitu. Pak. Saya sudah ada di sini. Aduh, yang kayak gini nggak mau aku nontonnya. Ini nonton apa ini? Kesel aku nontonnya. Ya, orang tua itu hanya Aduh, ini pengiringan opini nih. selalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Yang paling penting presiden. Aduh, ngapain itu sih boleh, gini-gini Bapak. ini? Presiden itu boleh loh memihak. Film apa ini? Ibu negara Iriana Terbongkar semua skenario curang. Geger viral film Dirty Vote. Terbongkar semua skenario kecurangan. Jokowi mengacungkan 2 jari mengindikasikan keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Enggak, aku nggak mau kalau nonton film kayak gini. Enggak. Ini kayak film dia film ini sepertinya kayak ini pasti filmnya menjelek-jelekkan Pak Jokowi ya. Iya kan? Ini pasti filmnya untuk menjelek-jelekkan nomor 2 ya. Iya. Bener nggak sih firasat Bunda gitu deh? Ini firasat Bunda ya. Maklum, aku umurnya udah 51. Aku udah dewasa, udah mama aku nih. Ya, udah capek aku mikirin ikut-ikut. Ini pasti filmnya. Iya kan? Iya kan? Udah ini udah kayak bener-bener ini fitnah ini kayaknya. Coba. Dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ini nggak bagus film kayak gini nih. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada. Nggak bagus film ini nih. Ini film ini mengiring opini nih. Ini film yang bikin orang jadi kayak jadi kebencian. Ini termasuk kategori film nggak bagus ini. Sebenarnya nggak boleh film-film kayak gitu. Apa film-film kayak gini dibuat ketika mau pemilu? Survei semuanya. Unsurnya apa? Sekarang aku bertanya ya, film ini ini untuk apa diputar? Ngapain? Mau menangin pansolnya? Pemilu sebentar lagi akan dimulai, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Ini kayak gini ini nggak bagus ini. Ini lain bikin adu domba. Ini sebenarnya film adu domba ini. Apakah Ini film adu domba ini. 4 presiden akan 1 putaran. Apa kata dia? Apa? Kap, Sampai di film-filmin gini ya. Ini dari pendukung mana ini? pemilu sebentar lagi akan dimulai, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Khusus pemilu presiden, pertanyaan paling menariknya untuk tahun 2024 adalah apakah pemilu 2024 presiden akan 1 putaran? Ya, mudah-mudahan 1 putaran biar nggak repot. Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat
mereka sangat getol untuk berkata mereka mau satu putaran. Dan Ya, emang kenapa kalau kita mau getol? Kenapa rupanya? Ini dari mana sih ini? Ini kayaknya nggak netral deh filmnya. Film dari mana ini? Siapa yang buat film? Ini dari nggak netral ini. Ini filmnya nggak. Ini jahat film kayak gini sebenarnya. Ini jahat ini. Ini kalau di Jerman ditangkap film kayak gini. Nggak boleh film kayak gini. Ini memecah belah ini film. Ini film memecah belah ini. Ini film ketidakpuasan. Harusnya judulnya gini, film ketidakpuasan pendukung kami takut kalah gitu. Harusnya begitu. Nggak bagus ini filmnya ini. Pakai bilang getol katanya. Enggak lah, Bunda nggak getol. Siapa presidennya terserah. Siapa presidennya terserah. Ya, aku harus netral. Mau siapa presiden netral, siapa terserah. Tapi aku punya hak untuk memilih. Paham itu? Nggak ada aku getol. Ya kalau keinginan kami, bahwa kita kalau keinginan Bunda pengen ini jadi presiden, itu hak kami dong. Mau satu putaran kek, mau setengah putaran kek, mau nggak diputar kek. saudara-saudara, hampir semua survei mengatakan kita Jangan ngamuk dong, jangan panik dong. Digoyang dulu. Kembali pertanyaannya soal Jangan panik dong. Jangan dong panik. itu membuat Ini namanya panik sampai bikin bagi orang yang sampai bikin cerita gini artinya panik, Jadi besar. panik, ketakutan. sebenarnya. Nah, sekarang jadi intinya ini inti kayaknya gini deh. Bunda nih kayaknya baru pertama kan ini kayak intinya dia nggak puas dan dia takut. Di situ kan gambar-gambar Pak Jokowi, Pak Prabowo. Artinya film ini sedikitnya mencoba untuk pendukung Pak Prabowo. Hei, bisik kalian berdua ya. Nggak pantang nengok mamanya, bisik berdua cari perhatian ini. Ya, ini filmnya. Ini Bunda belum nonton sampai habis. Mungkin aku nggak akan nonton, nengoknya udah males. Ya, aku nggak akan nonton karena ini bisa bikin kita emosi. Karena ini film ketidakpuasan dari pendukung yang nggak tahu siapa yang buat film ini, dari kubu sebelah. Tujuan mereka adalah film ini, kalau Bunda lihat, dia pengen menunjukkan semua dari model Pak Jokowi kinerjanya, dari ucapan Pak Jokowi ke dulu, sehingga ada oh dulu Pak Jokowi ngomong gini, sekarang begini gitu kan, iya kan? Udah tahu, udah kebaca filmnya ini. Udah kebaca ini. Filmnya ini pada intinya pendukung Pak Prabowo harus mikir lagi kan. Disuruhnya kita untuk berpindah, nggak bakalan. Pendukung Pak Prabowo punya prinsip. Ya, Bunda pilih siapa? Rahasia dong. Tapi aku netral, nggak suka aku kayak gini ya. Kita bisa bicara. Ini nggak bagus kayak gini, film-film kayak gini nih. Pertarungan pemilu itu Nggak bagus kayak kau buat film kayak gini, nggak bagus. Tujuan kau apa sekarang? Nggak bagus film ini. Ini nggak bagus film kayak gini. Inilah film-film yang bikin ngadu domba. Inilah film-film yang bikin perpecahan belah hanya karena politik. Ini film nggak bagus ini. Harusnya diblok film kayak gini. Ini nggak boleh film kayak gini nih. Ini nggak boleh ini. Nggak boleh, harus netral. Sampai segitunya. Apa ini film apa ini? pro status quo dan pro perubahan. Antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang terdahulu dengan orang yang jualannya adalah ingin melakukan perubahan atau perbaikan secara mendasar. Dikotomi ini bukan khas Indonesia, bisa terjadi di berbagai belahan negara, bahkan dalam tingkat yang lebih lokal pernah terjadi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Kalau Anda lihat Pilkada DKI Jakarta, menurut data survei, secara konstan sebenarnya pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung juga oleh Presiden Jokowi kala itu, senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas dari semua survei. Kalau kita lihat hasil putaran pertama, memang Ahok dan Jarot
itu memenangkan. Betul. Nanti kalau ini Sandiaga serta bising kali kemudian orang dua ini ya. Agus Lempar dan pakai tisu ya. Silviana. Tetapi yang Bising terjadi bener. adalah Udah mengkek kalau mamanya udah pulang ya. Mengkek, Klen, mengkek. keadaan tersebut berbalik. Mengapa Nggak bisa berbalik? diam, Klen. Karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu, Anies dan AHY seakan Coba. Apa kata dia? kita lihat hasil putaran pertama, memang Ahok dan Jarot itu memenangkan. Terus? Memimpin paling atas, diikuti oleh Bosan Anies kayak gini dan Tontonan apa ini? Sandiaga Cepatlah ngomongnya, lama kali pun ngomongnya. dan Silviana. Ngomongnya pun lambat bener. Tapi yang terjadi adalah putaran kedua, keadaan tersebut berbalik. Mengapa berbalik? Karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu, Anies. Melawan apa dulu? Aduh, melawan apa? Politik sayang, politik semua itu. Zaman Ahok itu ya orang-orang tulus, ya. Politik sayang. Dan AHY seakan-akan memiliki angka penjumlahan antara Seakan-akan jumlah lagi suara ngomong. Anies dan AHY pada saat itu. Itu sebabnya kemudian pasangan lagi-lagi yang didukung oleh Presiden Jokowi, yaitu Ahok dan Jarot, harus kalah. Ada lagi yang harus Anda ingat bahwa ada yang namanya gerakan 4 jari. Gerakan 4 jari itu seakan-akan menjadi tawaran, seakan-akan menjadi simbol bahwa ke depan dalam Pilpres kali ini adalah penggabungan kekuatan 01 dan 03 melalui Seakan-akan berarti menurut lu dong. jari atau Seakan-akan berarti menurut dia, bukan menurut kita. Pertanyaannya sebenarnya adalah apakah syarat satu putaran hanya sekedar soal 50% plus 1? Pendapat Dr. Zainal sangat benar. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak netral filmnya. Hah? Nggak netral filmnya. Nggak suka aku Batu bun, batu tuh apa batu? Batu tuh apa batu? Batu tuh apa batu? Baru apaan sih? Itu betul. Batu. Apa batu? Joget aja bun. Keras kepala bunda nih. Ilmu batu bun. Maksudnya apa ilmu batu? Batu. Betul. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasangan calon menjelaskan presiden soal dan wakil syarat presiden satu yang putaran. mendapat tunggu. Bagi Pasal 6 ayat pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden. Terus kenapa? seorang calon presiden dapat terpilih, syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Tontonan gila. Film apa ini, nggak jelas ini. Film apa ini? Hah? Nggak bisa, hati rakyat nggak bisa dirubah. Ya, kayak bunda gitu. Nggak temakan aku film kayak gini. Ngapain aku tonton? Yang penting suaraku buat ya, pendukung aku. Ya, maaf ya. Nggak mau aku nonton film kayak gini. Nggak jelas film apa ini, film hantu ini. Nggak mau aku nonton film kayak gini.
Yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebih Kelamaan ngomongnya, adalah 20 provinsi. Sakit kepala nontonnya. Jawa adalah pulau dengan dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20. Nggak capek bikin film kayak gini? Hah? Nggak capek nonton film kayak gini? Yang nonton pun malas. Mendetil bener filmnya, mendetil bener. Jadi kayak bener-bener kita tuh dibuatnya supaya kita berpaling gitu. Kayaknya ini filmnya kayaknya pingin menunjukkan kecurangan-kecurangan di zaman Pak Jokowi. Iya kan? Dengan pelintiran-pelintiran, dengan data-data yang nggak pasti, nggak jelas, nggak rakyat yang melihat. Mau terserah ya, mau siapa presiden terserah. Pokoknya aku punya pilihan, dah cukup. Males aku nonton film ini. Yang lain aja deh Betul yang dibahas. Iya capek nonton ini bener-bener gila dengan politik ini orang ini. Ini yang kayak gini bikin ribet. Diajaknya masyarakat untuk berpolitik terus. Seakan-akan kita harus nggak capek aku nonton, nggak mau aku nonton film kayak gini. Jangan susu nonton kayak gini buat bunda ya. Ini filmnya film nggak enak ini. Film bikin sakit kepala ini.